Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia kelas 11 MIPA. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kalorimetri. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami materi kalorimetri. Berdoa, dimulai. Selesai. Untuk menentukan perubahan entalpi suatu reaksi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, cara kalorimetri. Yang kedua, dengan cara hukum Hess. Yang ketiga, dengan data perubahan entalpi pembentukan. Yang keempat, dengan cara energi ikatan. Kita lihat dulu dengan cara yang pertama adalah cara kalorimetri. Kalorimetri merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang perubahan energi sebuah sistem dengan menghitung perubahan suhu di sekitarnya. Nah, untuk mengukur perubahan kalor suatu reaksi, maka alat yang digunakan disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah kalorimeter boom, merupakan alat yang lebih teliti digunakan untuk mengukur perubahan kalor. Kalau kalian lihat, gambar adalah merupakan gambar kalorimeter, di mana kalorimeter boom ini merupakan sistem yang terisolasi. Ingat anak-anak sistem yang terisolasi? Ya, tidak ada kalor yang terbuang, keluar maupun masuk. Kalor yang diserap atau kalor yang dilepas oleh kalorimeter disebut dengan kapasitas kalor kalorimeter. Kalor reaksi sama dengan min kalor larutan ditambah kalor kalorimeter. Ini rumus untuk menentukan kalor suatu reaksi. Ki reaksi sama dengan min Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Yang kedua, kalorimeter sederhana. Nah, ini biasa yang kita gunakan di lab kimia. Perhatikan gambar anak-anak. Dengan menggunakan 2 gelas styrofoam yang ditumpuk, lalu menggunakan termometer sebagai pengaduk dan tutup gelas. Gambar ini disebut kalorimeter sederhana. Jumlah kalor yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan dapat diabaikan, sehingga untuk menentukan Ki reaksi itu sama dengan min Ki larutan. Sesuai dengan azas Black, pada pencampuran 2 zat, jumlah kalor yang dilepas oleh zat yang lebih tinggi suhunya akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Sesuai dengan reaksi awal, Ki reaksi sama dengan min Ki larutan. Sehingga Ki reaksi menjadi min Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Masih ingat rumus mencari delta H, anak-anak? Delta H sama dengan Ki reaksi dibagi mol zat tersebut. Penentuan kalor reaksi atau Ki dengan menggunakan kalorimeter menggunakan rumus Ki larutan sama dengan M dikali C dikali delta T. Sedangkan Ki kalorimeter sama dengan C besar atau kapasitas kalor dikali delta T.
di mana Q adalah jumlah kalor, satuannya joule atau kilojoule. C besar adalah kapasitas kalorimeter, satuannya joule per derajat Celcius. M merupakan massa air atau larutan yang berada di dalam kalorimeter, satuannya gram atau kilogram. C kecil adalah kalor jenis, satuannya joule per gram derajat Celcius atau kilojoule per kilogram Kelvin. Sedangkan delta T merupakan perubahan suhu yang diambil dari suhu akhir dikurang suhu awal. Satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan kalorimeter suatu zat. Kita lihat contoh soal anak-anak. Nomor 1, bila dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen yang berlebih, sehingga terjadi reaksi CH4 ditambah 2O2 dihasilkan CO2 plus 2H2O. Ternyata terjadi kenaikan suhu sebesar 2 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalor dari kalorimeter adalah 600 joule per derajat Celcius, massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram, dan kalor jenis air 4,2 joule per gram derajat Celcius, tentukan perubahan entalpi pembakaran gas metana tersebut dalam satuan kilojoule per mol. Bila diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Kita lihat pembahasan soal nomor 1. Tulis dulu diketahui dari soal. Massa CH4 0,16 gram. Delta T-nya 2 derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalornya C besar 600 joule per derajat Celcius. Lalu massa airnya 1000 gram dan kalor jenisnya 4,2 joule per gram derajat Celcius. Tulis pula yang ditanyakan perubahan entalpi atau delta H-nya. Kita buat rumus yang sudah kita pelajari, yaitu Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Rumus Q larutannya adalah MC delta T dan rumus Q kalorimeternya C dikali delta T. Masukkan data-data yang sudah diketahui. M-nya 1000 gram, C-nya 4,2 joule per gram derajat Celcius, delta T-nya 2 derajat Celcius, kapasitas kalornya 600 joule per derajat Celcius, delta T yang berikutnya 2 derajat Celcius. Maka 1000 dikali 4,2 dikali 2 hasilnya 8400 joule ditambah 600 dikali 2 1200 joule. Hasil akhir min 9600 joule. Karena yang ditanyakan adalah kilojoule, maka dari joule kita rubah ke kilojoule dengan cara dibagi dengan 1000. Sehingga min 9600 joule apabila dibagi 1000 hasilnya 9,6 kilojoule. Jadi kita sudah dapatkan harga Q reaksinya min 9,6 kilojoule. Berikutnya kita tentukan mol dari gas metana. Masih ingat? Rumus mol sama dengan gram dibagi ml. Maka 0,16 gram dibagi 16 gram per mol. Mol dari gas metana adalah 0,01 mol. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus delta H sama dengan Q reaksi dibagi mol sama dengan min 9,6 kilojoule
dibagi 0,01 mol. Maka delta H reaksi adalah min 960 kJ per mol. Ini adalah jawaban untuk nomor 1. Kita lihat contoh soal nomor 2. Dalam kalorimeter direaksikan 100 cm3 NaOH 1M dengan 100 cm3 HCl 1M. Ternyata suhunya naik dari 26 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Dan kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor. Maka tentukan A. Perubahan entalpinya, B. Persamaan termokimianya. Kita lihat jawaban berikut. Seperti biasa, tetap tuliskan apa yang diketahui dari soal. Massa larutan. Perhatikan massa larutannya, kita jumlahkan. 100 cm3 itu sama dengan 100 ml. Jadi, karena ada dua jenis larutan, maka massa larutannya 100 ditambah 100. Sama dengan 200 ml atau 200 gram. Delta T kita kurangi T akhir dikurang T awal. 31 dikurang 26 sama dengan 5 derajat Celcius. C kalor jenisnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Lalu NaOH yang diketahui ada 100 ml 1 molar. HCl-nya juga 100 ml 1 molar. Yang ditanya, untuk yang A, delta H. Yang B, persamaan termokimianya. Nah, untuk jawaban yang A, rumusnya adalah Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q larutannya kita ganti dengan M dikali C dikali delta T, sedangkan Q kalorimeternya dianggap sama dengan 0 karena tidak menyerap kalor. Maka min 100 gram ditambah 100 gram dari massa larutan dikali 4,2 dikali 5. Maka min 200 dikali 4,2 dikali 5 sama dengan min 4.200 Joule. Diubah menjadi kilojoule dengan cara dibagi dengan 1000. Hasil akhir Q reaksi sama dengan min 4,2 kilojoule. Lalu kita mencari mol. Karena yang diketahui adalah molar dan volume, maka rumus molnya menjadi mol sama dengan M dikali V. Sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100 milimol. Kita ubah menjadi mol dengan cara dibagi 1000. Sama dengan 0,1 mol. Maka delta H reaksi sama dengan Q reaksi dibagi mol sama dengan min 4,2 kilojoule dibagi 0,1 mol sama dengan min 42 kilojoule per mol. Jadi harga delta H-nya sama dengan min 42 kilojoule per mol. Ini jawaban untuk yang A. Yang B, persamaan termokimianya adalah NaOH ditambah HCl dihasilkan NaCl ditambah H2O. Delta H sama dengan min 42 kilojoule. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Baik. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita tentang kalorimetri.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.